Saya balik sama Maria. Kowe nek tekon aku, kepiye aku pentas nggo apa? Pentas kuwi uripku, ndongaku lakuanku. Kowe gelem tanganmu dipotong untuk tidak melukis. Yuk di pojok. Nah, omah ini adalah membuat mereka nyaman. Dene wedangan, dene ngobrol karo bapakne, ngene ngobrol karo kanca-kancane. Itu yang sebenarnya saya munculkan. Apakah magnet ini ya yang membuat saya dari beberapa tahun yang lalu pengen banget dolan nang omah gondol ini? Itu saya nggak tahu. Tapi rata-rata yang sudah kembali dan pergi itu terus saya maturnya gini, mulya meneh nang omah gondol. Istilah mulya meneh nang omah gondol itu bayangan saya mereka akan kembali terus ngobrol lagi. Menarik, kabudayaan itu yang sebenarnya Mas, sing perlu kita tanamkan. Mulai wedangan, ngobrol, kemudian ngopolah kita beraktivitas. Karena dari ngobrol itu kan banyak ide yang akan muncul. Nah, nilai tentang mulih ini juga saya dapat dari Mbah Lanang, pelukis dari Pelembutan itu juga. Tempat workshop dia selalu mengatakan, Mbak, ojo dolan to nek rene gitu. Nah, pripun, Mbah? Mulih. Nah, karena ini dengan dhuwur loh ini Mas. Iya. Ini dhuwur loh ini. Kalau dengan mulih itu kan mereka akan nyaman. Maka ketika dia wis nganggep iki omahe, dia akan beraktivitas apapun itu akan asik. Jadi makanya di sini ada gamelan, di sini ada wayang, di sini mereka mau ngapain saya persilahkan dengan tidak membayar, dengan cuma-cuma. Artinya yang sebenarnya saya bangun adalah peradaban dan kebudayaan. Kumpul itu angel Mas nang ndi. Betul. Orang teko kumpul ngobrol ngalor ngidul yo diseneni nganti jam 12 diseneni. Kebanyakan kita butuh alasan untuk kumpul sampai. Makanya kemudian di sini aku wegah nek kon wong arak kumpul arak ngopo to ndak. Datang wedangan ngobrol ngalor ngidul kemudian berlatih nari apa nabuh tiba-tiba ke bawah terus main apa itu. Nilai ini kah yang sebenarnya itu selain kemudian meyakinkan bahwa dengan berkomunikasi, membuat kolega dan lain sebagainya akan jembar ke segarane dhewe. Golek jembar segoro ini sudah ngilmu dhuwur lagi. Betul. Kalau kemudian setiap orang kemudian kita curigai, setiap datang kemudian kita curigai jadi bermasalah. Maka kemudian nongkene saya buka, rumah saya buka, bawah saya buka, semuanya saya buka itu dalam artian ini semua saya dedikasikan untuk orang banyak. Sepertinya memang gen orang Gunung Kidul seperti itu. Dibuka, monggo silahkan. Setelah mereka masuk, mereka menguasai segala-galanya. Cerita dulu tentang Belanda, Mas Gendel. Yang tadi sempat ke Belanda. Dalam rangka apa terus? Saya ke Belanda itu adalah untuk undangan dari Maria. Maria itu adalah temannya Mas Asis saat itu. Asis Wulan Pari. Nah, saya belum sempat ngobrol begini. Dengan Mas Asis. Ya, Mas Asis itu termasuk orang yang sangat berjasa banget bagi saya. Kok banyak banget sih kayaknya. Saya juga merasa berjasa. Mas, jadi awal sekali kan saya itu pas jembatan jembatan Jelok itu pedot 2017 pedot itu saya nggak tahu Mas. Paginya saya bawa gayor yang dikasih sama Mas Aziz. Saya jumuk dengan anak saya yang dua cilik-cilik tak ajak nang Jelok untuk ngambil gayor itu. Saya matur Mas Aziz, wis digawe Mas sesuk gunen, dan saya pakai jimat sampai saat ini gayor itu. Setelah sampai sini saya bisa membayangkan. Wah, jadi saya ketika itu biarin. Ya, ketika saya matur sama Mas Aziz itu mesti saya nggak bisa karena itu sangat berjasa sekali. Nah, saat hari itu saya malam jam 12 itu buat lagu karena pedot nangis ra iso ngenai apa-apa Mas. Seniman ki isane ngopo saya? Ngenai duit ora iso, arek ngenai bantuan kepiye, arep ngopo, arek nongkono joget-joget malah gur digeguyu. Akhirnya saya bingung. Saya buat malam itu jam 12 jam 1 itu rerepen untuk Mas Aziz, Mas ojo nangis. Mung niki Mas sing kula saged aturaken eman-eman itu. Lah, eman-eman itu ternyata disampaikan sama beberapa temannya, koleganya Mas Aziz. Akhirnya Maria itu salah satunya kepengen ketemu sama saya. Akhirnya ke sini, terus kemudian beberapa tahun kemudian ngasih undangan saya ke sana.
untuk performance, iya, untuk performance, untuk ngasih workshop, untuk dan di mana dulu? Di Lindbergh. Iya. Di sana ada 1 bulan di sana, terus ketemu dengan beberapa kolega teman-teman musisi, terus ada beberapa sekolah yang kemudian diajarkan, terus ada beberapa, ya itu saya ngasih workshop, saya ngasih permentasan, saya ngasih kolaborasi dengan teman-teman di sana. Ya saya bahasanya otok-otok Thomas. Mas Jokong. Saya bahasanya otok-otok. Berapa bulan dulu 1 bulan. Alhamdulillahnya 1 bulan. Artinya bisa saya lihat dalam kondisi saat itu, dengan malah sudah membawa kebudayaan juga ke Belanda ya. Ya, tapi kemudian saya juga tidak gagah karena ketika saya ndak nunjuk arak gamelan itu anggu terus apa-apa tak pakai, ndak. Saya kemudian harus piye carane iso mengkolaborasikan ning orang ngalahke. Akhirnya saya ngobrol dengan sana itu, gue gawe musik. Teman-teman seniman sana tertariknya karena dia tidak pakai gamelan akhirnya. Dengan alat bandnya mereka, tapi ngiringi saya yang main teater, main wayang, main dance, tapi yang mengiringi mereka dengan nuansa mereka. Nah, itu yang kemudian menarik. Artinya saya tidak kekeh aku kudu isine gamelan, enggak. Aku kudu nuansane enggak, tapi nuansane mereka yang buat. Saya istilahnya aksi reaksi. Mereka membuat aksinya, saya membuat reaksinya. Saya membuat aksinya, mereka membuat reaksinya. Artinya dari diskusi itu ya akhirnya muncul satu performance. Dan alhamdulillah di sana ya wis jadi satu tempat pertunjukan, terus kita pertunjukan. Esensi yang saya ambil adalah ternyata Mas, nek nang kono ku ora kudu akeh penonton nih. Betul, setuju. Eksklusif itu jadi sesuatu yang menarik karena ketika eksklusif njut ngasih budget yang akeh, aku malah lebih penting daripada wong akeh. Ini pernah saya diskusikan sama Mas Aziz juga. Nah, iya. Akhirnya kok iya yo. Yang kemarin juga mengarah pada apa yo wong wisata dan delok tontonan ini kudu kruyuk-kruyuk gitu toh, kayak gitu. Sampai seperti itu karena memang saya juga ya pernah buruh lah di Belanda dan melihat apa yang dipertunjukkan oleh orang-orang Eropa. Betul. Terus jenengan selain di Lindbergh? Saya ke Belgia di tempat teaternya, di tempat pertunjukannya. Kemudian saya di Jerman di museum, terus kemudian ada beberapa ya teman-teman kolega Jerman dan Belgia sempat kita ngobrol beberapa kali. Saya ketemu sama ketua LIP Prancis di Belgia tempat untuk nonton pertunjukannya. Karena kan cerak Mas Belgia karo Jerman kan mung sak jam 30 menit mungkin. Iya, betul. Nah, artinya dari sana ya dapat banyak hal yang kemudian asupan gizi tentang pertunjukan, asupan gizi tentang bagaimana membuat sesuatu itu menarik, tapi piye carane jadi mahal. Lah aku lho sing angel. Dan saya melihatnya di ruang-ruang seniman mahal itu tidak berarti nilai rupiah. Iya, betul toh? Betul. Bukan di situ, tapi esensinya sangat asik kalau kemudian kita uncai. Mas Gondol. Nggih. Akhir-akhir ini kan saya sering melihat postingan-postingan jenengan dan juga YouTube jenengan tentang kegiatan Umbul Dungu. Gerakan yang kayaknya menarik sekali kalau saya pengen nanya di kesempatan ini. Banyak sih sebenarnya yang pengen saya tanya. Ngobrolnya mungkin bisa telung dino gini. Kita tak pengen tahu tentang gerakan Umbul Dungu itu. Apa sih itu sebenarnya? Umbul Dungu itu saya dedikasikan dan saya gerakkan untuk kepentingan nek biyen kuwi istilahnya jane kirim donga. Kirim donga. Cuma kebanyakan ketika kirim donga orang tidak akan hadir dan akan sangat terpaksa. Maka kemudian saya walik nganggo performance ning tetep engko di tengahnya esensinya harus diomongkan bahwa saat ini adalah kita mau kirim donga, mengirim orang yang kita cintai yang adalah sudah mendahului siapapun yang kemudian kita cintai itu yang kemudian kita kirim
Bagaimana caranya? Pertama, yang kami pikirkan adalah piye carane wong tertarik dulu datang. Oh, datangi berarti ngopo? Oh, datang itu berarti nonton performance. Oh iya, nonton performance. Sabar nonton performance, kita kasih makan dan kita beritahu bahwa maem kue adalah berasal dari leluhur kami, bahwa berasal dari banyak orang yang kemudian harus ya ayo bareng-bareng dongake, muga-muga dadi sesuatu yang baik. Maka selanjutnya yang kemudian kita obrolkan, umbul donga itu adalah sarana kami untuk mengirimkan doa kepada orang tua kami yang mendahului kami. Saya meyakinkan istri saya lama Mas itu. Wow. Istri saya lama itu. Kue masak, oh. Bapak ibu adalah bapak ibu istri saya Bu Eko itu adalah situ sudah selesai. Terus saya matur, kue masak, oh. Karena dengan masak itu kamu bisa ndongake bapak ibumu nek kuwi dimaam orang banyak, itu akan jadi doa mereka. Wow. Makanya ketika rawuh di sini saya minta untuk dahar semua. Dengan dahar saya matur, bapak ibu ketika teman-teman yang kerso dahar itu berarti panjenengan telah mendoakan bapak ibu kami. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah bapak ibu kami. Awalnya seperti itu. Istri saya akhirnya mau setiap kali pementasan dia mesti masak dan banyak itu Mas masak. Tidak hanya biasanya yang datang sekitar 200, 250, 300 orang. Orang anti pucat dia sih masak. Dia sendiri kadang-kala dibantu oleh masyarakat sekitar. Setelah banyak itu jadi bantu masyarakat. Lah dari umbul donga itu kemudian muncul kesadaran istri saya. Oh iya, berarti bojoku kuwi le pentas tidak hanya sekedar pentas, seneng-seneng, bahagia menghambur-hamburkan uang. Ora. Saya itu meyakinkan lama, Mas. Aku ki pentasku ki ora aku tekne bahagia wong aku ora pentas. Yang pentas kan yang terakhir kemarin umbul donga ke-12. Ke-12. Jadi setiap bulan. Sudah 12. Setahun. Iya, sudah setahun, Mas. Dulu saya hanya pentas bareng gondol itu setahun sekali. Tapi sepertinya beberapa kesempatan jenengan melakukannya justru di ruang terbuka atau milik masyarakat. Iya, memang. Prosesnya gimana? Sementara jenengan saja untuk meyakinkan sang istri aja butuh waktu lama. Nah, artinya dengan pelan-pelan dia baru tahu. Kan istrinya juga harus paham. Bojoku kan kudu ngerti, Mas. Lek ngomong itu. Misalnya gini, kowe iki paham ora to? Nek iki dinggo bapak ibu. Ya. Di pementasan saya matur dengan masyarakat yang ada, bapak ibu, bojoku masak ini karena mudah-mudahan nanti setelah jenengan dahar nanti bisa ndongake bapak yang ada di sana. Bojoku krungu, oh iya ya bapakku tenan le ngomongi. Jadi aku orang ngapus sih, aku ki tenanan le ngomongi. Ini performance untuk doa. Lho gandeng aku ki iso aku ki performance lho. Ngajiku ki ketok sepiro to. Nggak bisa aku ngaji ini. Maka nek wayang, ada tari, ada karawitan, ada band, ada banyak sekali yang ada muncul di sana. Mas Gondol nggak memiliki ketakutan misalnya ternyata konsep yang Mas Gondol lakukan itu mendegradasi nilai dari Kirim Duo yang sudah selama ini dilakukan oleh masyarakat? Saya selalu berpikir bahwa kalau ini hal yang positif, saya tidak akan mengurangi esensinya. Karena ketika kita mengingat orang tua kita, berarti esensinya adalah iku kroso kasih sayang kita sama orang tua. Daripada kemudian rutinitas itu hanya masuk ke ranah pitung dinan, 40 dino, 100, 1000-nya selesai. Selesai ya. Lah wulanane kapan kowe lemar eling wong tuamu le ngopeni kowe? Le arek ngopeni kowe piye? Saya melihatnya sih justru Mas Gondol menjadikan sebuah tradisi yang baik lalu menambahkan sebuah potensi di tengah masyarakat dengan berkesenian. Ya, saya berharapnya sih mudah-mudahan mereka paham dengan esensinya, bukan dumbieng-dumbiengnya, bukan, betul. Tapi esensi. Ketika kemarin kemudian saya minta khusus siapa yang Anda cintai, mari kita kirim doa. Itu khidmat, Mas. Banyak orang yang khidmat dan meneng kabeh. Artinya dari situ mereka sadar, iki
hal yang positif dan lain sebagainya. Betul. Ayo kita doakan bahwa dengan berdoa kepada orang yang kemudian kita cintai yang sudah mendulai kita, mesti engko njut kebuka apapun. Kalau misalnya saya juga ingin, kirim tuh dengan memanfaatkan atau menggunakan konsepnya Mas Gondol, tetap kirim duo, tetapi ada ruang berekspresi teman-teman yang memang tulus mendedikasikan dirinya pada dunia seni. Apa yang harus dilakukan? Nggak usah ngelakuin apa-apa, karena setiap bulan ketika saya performan, itu siapapun yang jadi gini, saya biasanya dicatatkan saat durungi Mas. Dicatatkan orang-orang yang kemudian mau dikirim. Bukan orang yang percaya pada saya, seperti Mas Cindil kemarin yang sudah situ. Kemudian kita kirimi doa, itu adalah salah satu penghargaan kita. Mas Eno, kita kirimi doa. Itu adalah satu penghargaan kita. Jadi kalau delalah ada beberapa teman yang kemudian, aku pengen Bapak juga dikirim. Ya nggak apa-apa, kan bareng-bareng. Itu hak milik kita bareng. Ketika Umbul Dungo itu sudah jadi hak milik orang banyak, dan orang-orang yang kuyung datang kemudian berdoa bareng, itu akan jadi kekuatan kita bareng. Akhirnya akan semakin banyak yang mendoakan di ruang religiusitas. Betul. Juga ruang kebudayaan, harian. Keren. Esensinya di situ, Mas. Sakbare itu nanti jadi, semuanya paham, jut akhirnya awake dhewe eling bahwa mbok awake dhewe, bapak awake dhewe sing gedhekke awake dhewe, sing wis nang kono, kuwi butuh awake dhewe. Nang kono kuwi, Mas. Esensinya di situ. Maka ketika performan itu bapakku tak lingguhke, Mas. Mesti tak lingguhke, Pak Lenggao. Nek bapak ngersake napa tak jumuke wetang, tak jumuke apa. Bapak itu simbol karena masih ada di atas, jarang ke bawah. Nek bapak dan itu vibrasinya juga jenengan untuk masyarakat luas yang ingin. Betul. Bapak itu mesti, saya matur mesti sama bapak, Pak kula ajeng pentas minjang Bapak kersa lenggah. Yo aku tak medun tak pedul. Terus kemudian di bawah, terus kemudian datang karena ngersake biasanya Bapak kersane daran kambing misalnya. Ya wis, itu ujube saya untuk menghargai Bapak saya. Ya wis. Jadi Mas setiap Gondol, bulan mesti gitu, Mas. Mas Gondol. Nggih. Dengan gerakan yang jenengan lakukan ini, kapan jenengan mau berhenti? Saya nggak tahu mau berhenti kapan. Saya pun bingung karena ketika saya ditanya istri saya, duitmu gue seko ngendi gue pentas. Saya masih dimarahi sama Maria. Maria itu selalu bertanya-tanya, gue kok nggak pentas terus tentang seperti itu, karmu apa? Saya balik sama Maria. Kowe nek tekon aku, kepiye aku pentas nggo apa? Pentas kuwi uripku, donga kuwi kelakuanku. Kowe gelem tanganmu dipotong untuk tidak melukis? Tidak. Itu lama Mas saya ngobrolnya. Karena kowe ra iso nek kemudian kamu memotong pertunjukan terus saya tidak boleh dipertunjukkan, kemudian saya tidak boleh dengan berdoa dan lain sebagainya, itu bermasalah. Lah itu sampai panjang Mas saya ngobrolnya sama Maria. Karena Maria itu takutnya kowe iki saiki gawe kos-kosan wae. Real deh. Ya, saya paham. Saya paham pemikiran seperti itu, saya paham. Kamu gue gawe kos-kosan wae, terus buat rumah supaya kamu iso urip. Gue lemu mangan wae angel kok. Kepiye? Wah, itu jadi bermasalah pada pikiran saya. Kadang lanjut. Oh iya, sampai seberapa saya harus berhenti. Tapi spirit ndongake wong tua, spirit mendoakan siapa yang sudah mendahulu kita, itu jadi hal yang positif bagi saya. Nyatane rezekinya ya dibuka. Saya tidak pernah bingung ketika mau pentas, piye carane enak rezekine, Mas. Dan saya tidak pernah sesuk pentas piye duite saka ngendi, anune kepiye, enggak. Toh nyatanya Gusti Allah memberikan kesempatan itu. Nah, itu yang esensinya. Berat. Untuk sampai ke situ memang harus. Wah, ngeri Mas. Saya meyakinkan istri saya angel, meyakinkan orang yang biasa nyupot angel. Tapi lama-lama mereka paham apa sebenarnya mau saya lakukan. Ora foya-foya, enggak sama sekali. Saya tidak foya-foya. Pentasku ora seneng-seneng. Poplo nek ngomong pentasku seneng-seneng. Enggak. Kowe mangan bareng kuwi berarti penting bagi saya. Ketika kamu makan di situ, kamu iso ngombe nang kono kuwi, berarti kowe sudah mendoakan bapak mbokku. Paham ora?
Terus ketika kowe joget nang kono kowe ngelak kowe ngombe, kowe performan kowe bahagia. Bahagiamu kuwi dadi amal jariah bapak mbokku. Paham enggak? Yang harus dipahamkan di situ. Nah, esensi disitulah yang kemudian mendorong saya bersyukur karo Gusti Allah, matur nuwun Gusti Allah. Setiap hari saya diberikan kesempatan untuk pementasan. Kalau ini tidak ada campur tangan saka Gusti, enggak mungkin, Mas. Nilai spiritual yang di situ, Mas. Nah, di situlah makanya saya lanjut. Ya semoga-moga kalau ditanya Mas Joko kapan le mandek, Mas Joko ndongake mawon ben terus. Amin. Mas Joko. Mas Gondol. Nggih. Salam buat keluarga. Tetap sehat ya. Just. Pokoknya jangan berhenti berkarya. Amin. Dan menginspirasi. Matur nuwun Mas Joko. Teman di pojok banyak sekali yang sebenarnya bisa kami obrolkan. Iya. Bisa tekan esok-esok ya. Tapi kali ini demikian di Omah Gondol Bantul. Omah Gondol Yogyakarta. Omah Gondol Yogyakarta. Sini alamatnya mana? Gang Omah Gondol. Gang Omah Gondol. Deladan RT 4. Deladan RT 4. Nglebeng Tamanan Banguntapan Bantul. Banguntapan Bantul. Demikian tetap di pojok saja. Nah,